Hai, perkenalkan nama saya Kafka Mutiakari, NPM 022723112224 dari kelas 1A untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia. Bahasa ini merupakan salah satu cabang dari rumpun bahasa Austronesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan menarik, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah peresmian nama bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Peresmian nama bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk perwujudan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, dan bahasa. Tujuan dari materi ini adalah untuk menguraikan proses peresmian nama bahasa Indonesia, alasan pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, dan dampaknya terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Peresmian nama bahasa Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dan kompleks. Sebelumnya, wilayah yang sekarang menjadi Indonesia memiliki berbagai nama, seperti Hindia Timur, Kepulauan Hindia, Kepulauan Melayu, Hindia Belanda, dan lain-lain. Nama-nama ini mencerminkan pengaruh dan dominasi bangsa-bangsa asing, terutama Belanda dan Inggris, yang menjajah dan memecah belah kepulauan ini. Bangsa Indonesia sendiri tidak memiliki nama yang menunjukkan identitas bersama sebagai satu bangsa. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan nasionalisme di kalangan para pemuda dan cendekiawan Indonesia yang menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam gerakan ini adalah Muhammad Yamin, seorang sastrawan dan politisi asal Sumatera Barat. Pada tahun 1928, ia mengusulkan agar bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional Indonesia dalam Kongres Pemuda I di Jakarta. Alasannya adalah karena bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca atau bahasa perantara di antara berbagai suku dan daerah di kepulauan ini sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Bahasa Melayu juga sudah memiliki sastra yang kaya dan berkembang sejak abad ke-7. Usulan Muhammad Yamin mendapat dukungan dari para pemuda dan cendekiawan lainnya, seperti Suwardi Suedjaningrat, Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Mereka menyadari bahwa bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kesadaran nasional dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II di Jakarta, mereka mengucapkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 butir sumpah. 3 butir sumpahnya yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan demikian, nama bahasa Indonesia secara resmi diperkenalkan dan disahkan sebagai bahasa nasional Indonesia. Nama ini dipilih untuk membedakan dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara lain. Nama ini juga menunjukkan bahwa bahasa ini bukan hanya milik suku Melayu saja, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia. Arifin mengemukakan 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia.
bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa kromo atau dalam bahasa Sunda kasar dan lemes. Ketiga, suku-suku di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Peresmian nama bahasa Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia. Dengan memiliki nama bahasa nasional yang sama, bangsa Indonesia merasakan rasa persaudaraan, solidaritas, dan kebanggaan sebagai satu bangsa. Bahasa Indonesia juga menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien di antara berbagai kelompok suku, budaya, dan agama yang berbeda. Bahasa Indonesia juga menjadi media penyebaran ide-ide nasionalisme, anti-kolonialisme, dan demokrasi di kalangan rakyat Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi salah satu unsur yang memperkuat kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada tahun 1949, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1954. Bahasa Indonesia diakui sebagai salah satu bahasa kerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1973. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi di Organisasi Konferensi Islam atau OKI.